Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Imadius Kadana dari Program Studi Teknik Mesin Universitas Udayana akan mempresentasikan materi mengenai Fabrication of Microelectrochemical Device and System and Nanoscale Manufacturing. Adapun materi ini merupakan materi dari mata kuliah Material dan Proses. Dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Profesor Dr. Cokordogede Tirtanindya, SDMD. Adapun topik pembahasan pada presentasi saya kali ini, yang pertama akan membahas mengenai introduction, kemudian yang kedua akan membahas mengenai micro machining of MEMS device, kemudian yang ketiga mengenai the Liga micro fabrication process, yang keempat solid preform fabrication of device, dan yang terakhir akan menjelaskan mengenai nanoscale manufacturing. Yang pertama, introduction. Pada presentasi saya kali ini akan membahas mengenai perangkat mikroelektromekanis yang merupakan teknik penggabungan komponen mekanik dan elektrikal pada sebuah chip untuk menghasilkan sistem dimensi miniatur. Nah, area perangkat MEMS ini sangat berkembang pesat, baik di industri otomotif, industri komputer, medis, dan lain sebagainya yang telah memanfaatkan MEMS hingga saat ini. Kemudian, yang kedua ada micro machining of MEMS device. Micro machining of MEMS device ini terbagi menjadi dua atau memiliki dua bagian. Yang pertama ada bulk micro machining. Di dalam bulk micro machining ini, struktur mikro dibentuk dengan mengetsa secara selektif dari bagian substrat yang biasanya berupa kristal silikon. Teknik ini melibatkan pemilihan bahan substrat untuk mewujudkan komponen mikro mekanis. Teknik bulk machining ini yang banyak digunakan dalam MEMS adalah etsa basa, yang melibatkan pencelupan substrat ke dalam larutan kimia reaktif yang akan mengetsa daerah terbuka dari substrat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, di sini saya melampirkan sebuah gambar mengenai proses dari bulk machining, micro machining. Pada gambar bagian A ini merupakan persiapan substrat, biasanya berupa kristal silikon tunggal atau Si. Kemudian pada gambar bagian B ini merupakan pengendapan lapisan silikon dioksida atau substrat dilapisi dengan silikon dioksida untuk melindungi proses yang tidak akan kena etsa. Kemudian pada gambar bagian C ini merupakan hasil pola yang dibentuk dari deposisi fotoresis dengan litografi optik. Nah, pada gambar bagian D ini merupakan proses pengetsaan pada substrat. Nah, proses pengetsaan ini dilakukan sesuai dengan pola yang telah ditentukan tadi, yaitu pada gambar bagian C ini. Kemudian pada gambar bagian E merupakan proses pengendapan atau pemasangan silikon dioksida lagi sesuai dengan pola yang telah ditentukan atau yang diinginkan pada substrat untuk melindungi substrat yang tidak akan terkena etsa atau yang tidak ingin dietsa. Kemudian pada gambar F ini merupakan gambar substrat yang telah dietsa sesuai dengan bentuk pola yang telah ditentukan. Nah, sedangkan pada gambar bagian G ini merupakan pembuatan struktur setelah mengulangi langkah dari bagian A, bagian B, lapisan silikon dioksida, kemudian pembentukan pola, proses etsa, hingga gambar pada bagian F. Nah, pada gambar bagian G ini prosesnya dilakukan dari sisi bawah.
Setelah prosesnya selesai, silikon dioksida dihilangkan atau dilepas dari kedua sisi sehingga hasilnya seperti pada gambar bagian D ini. Kemudian yang kedua ada surface micromachining. Nah, di dalam surface micromachining ini struktur mikro dibentuk dengan mengetsa berbagai lapisan struktur di atas substrat. Substrat ini berfungsi sebagai struktur pendukung, yang dimana substrat ini dapat dibuat dari bahan plastik, kaca, keramik, atau bahan piezoelektrik lainnya daripada silikon kristal tunggal yang memiliki harga yang lebih mahal yang digunakan untuk pembuatan IC. Beberapa lapisan disimpan di atas substrat, dipola dan dilepaskan. Nah, di sini terdapat sebuah gambar yang saya ambil dari sebuah jurnal yang menjelaskan mengenai proses dari surface micromachining. Pada gambar bagian A ini merupakan persiapan substrat yang dimana biasanya berupa kristal silikon tunggal atau Si. Kemudian pada gambar bagian B ini merupakan pemberian lapisan di atas substrat untuk melindungi substrat yang tidak akan dietsa. Kemudian pada gambar bagian C ini merupakan pembuatan lubang dengan pola yang telah ditentukan dengan mengetsa silikon dioksida atau lapisan di atas substrat. Kemudian pada gambar bagian D merupakan gambar pemasangan lapisan struktural di atas lapisan silikon dioksida. Kemudian pada gambar bagian E merupakan gambar dari proses pelepasan struktur yang telah selesai dietsa. Nah, hasilnya terdapat di gambar pada bagian F. Selanjutnya ada the Liga microfabrication process. Pada proses yang pertama, lapisan-lapisan PMMA ini sangat tebal diendapkan ke substrat. Kemudian sinar X radiasi ini dengan paparan diperpanjang dari radiasi X terkolaminasi tinggi untuk menembus PMMA hingga ke bagian substrat. Kemudian pada gambar di bawahnya merupakan hasil dari proses X-ray radiasi. Kemudian pada bagian D ini merupakan proses electroforming yang dimana pemberian lapisan logam pada permukaan substrat yang telah dibentuk dengan pola X-ray tadi, yaitu yang di sini bentuknya berupa bentuk gear. Electroforming ini menunjukkan bahwa pelapisan digunakan untuk membuat komponen yang sebenarnya. Kemudian pada gambar bagian nomor 5 ini merupakan gambar setelah pelepasan fotoresis. Struktur logam yang terbentuk ini merupakan hasil akhirnya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya melampirkan sebuah video yang saya ambil dari YouTube. Nah, di sini terdapat substrat. Kemudian ada lapisan PMMA yang diberikan litografi mask, kemudian diekspos dengan X-ray radiasi sehingga mengenai lapisan PMMA ini. Nah, ini merupakan hasil setelah kena radiasi, sinar radiasi. Kemudian ini merupakan proses electroforming. Nah, ini merupakan proses polishing hingga bahan ini halus rata dengan permukaan PMMA. Kemudian ini merupakan penghapusan PMMA dan ini merupakan hasil akhir dari proses liga ini.
Nah, selanjutnya ada solid freeform fabrication of device. Fabrikasi elektrokimia merupakan teknik untuk memproduksi perangkat MEMS. Development yang ini terbuat dari bahan elastomer yang pertama kali diproduksi melalui teknik fotolitografi konvensional. Development ini ditekan terhadap substrat dalam bak elektrodeposisi sehingga elastomer yang ini bersentuhan dengan substrat dan tidak termasuk larutan pelapisan di area kontak. Nah, sehingga elektrodeposisi terjadi di area yang tidak tertutup. Nah, pada gambar bagian 3 ini merupakan gambar hasil dari pola yang telah ditekan oleh development ini yang bersentuhan dengan substrat pada gambar bagian 2 ini. Pada gambar bagian 3 ini merupakan hasilnya. Nah, selanjutnya ada nanoscale manufacturing. Dalam nanoscale manufacturing ini terbagi menjadi 2 atau terdapat 2 proses, yaitu yang pertama ada top down dan yang kedua ada bottom up. Nah, perbedaan dari kedua proses ini, pada top down merupakan objek skala besar yang semakin berkurang dimensinya, yaitu seperti ini, merupakan suatu bahan yang besar akan mengecil hingga menjadi nanoscale struktur. Sedangkan pada bagian bottom up ini, dia terbentuk dari kumpulan-kumpulan atom yang membesar hingga menjadi nanoscale struktur. Pada top down ini terdiri dari mesin mikro halus yang menggunakan litografi, epitaksi, dan etsa. Nah, metode pada top down ini memerlukan waktu yang lama dan memerlukan biaya yang relatif mahal. Sedangkan pada bagian bottom up ini, prosesnya dilakukan secara kimiawi yang merakit dirinya sendiri dengan mengenali molekul dari jenis mereka sendiri. Jadi sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang salah mohon dimaafkan juga. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.